Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai tunjangan yang memang merupakan salah satu pasal yang menjadi polemik, yakni pasal 145 Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat. Kembali lagi dengan channel kami, media berbagi ilmu dan informasi. Baik Bapak Ibu, rekan-rekan guru hebat, di video kali ini kami kembali akan berbagi informasi penting dan terupdate tentunya terkait mengenai rancangan Undang-Undang Sisdiknas. Sebagaimana yang kita ketahui Bapak Ibu, saat ini Kemendikbudristek sedang menggodok RUU Sisdiknas yang diklaim akan memberikan kesejahteraan kepada semua tenaga pendidik yang ada di Indonesia. RUU ini katanya merupakan gabungan dari 3 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai guru dan dosen. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai pendidikan dikti atau biasa disebut Undang-Undang Dikti. Baik Bapak Ibu, mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak menerima informasi sepotong-sepotong yang akan berimbas pada gagal paham. Namun sebelum itu Bapak Ibu, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu guru yang baru pertama sekali bertemu dengan channel kami ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe, kemudian mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar ketika kami mengupdate informasi-informasi terbaru, maka Bapak Ibu lah yang pertama kali menerima notifikasi tersebut. Baik Bapak Ibu guru hebat, hari ini kita akan membahas mengenai rancangan Undang-Undang Sisdiknas ya. Sebelumnya kita lihat dulu Bapak Ibu, ada beberapa informasi berita di media online. Nah, ini saya kutip dari berita DIY dengan headline "Selamat, 290.000 guru ini langsung dapat tunjangan profesi usai sertifikasi diputihkan. Ini nominal TPG." Kita tidak lihat isi Bapak Ibu, kita tidak membaca isinya, kita lihat judulnya saja dulu. Nah, kemudian berita selanjutnya itu saya kutip dari laman kompas.com. Dihapus di RUU Sisdiknas, berapa besaran tunjangan profesi guru. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dari laman kontan.co.id, hilang di RUU Sisdiknas, ini besaran nominal tunjangan profesi guru 2022. Kemudian satu lagi Bapak Ibu, dikutip dari laman Detik Edu, besaran tunjangan guru yang hilang dalam RUU Sisdiknas, berapa nominalnya. Nah baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, hari ini memang terjadi kesimpang siuran mengenai tunjangan profesi guru yang sebelumnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, pada rancangan Undang-Undang Sisdiknas ini, beberapa praktisi mengkritisi dengan adanya narasi yang menghilangkan mengenai tunjangan profesi guru. Nah, sekarang kita akan lihat langsung rancangan Undang-Undang Sisdiknas versi bulan Agustus. Karena untuk diketahui Bapak Ibu, bahwasanya RUU Sisdiknas ini terdiri dari 2 versi. Versi pertama adalah versi bulan April, kemudian diadakan revisi, muncullah RUU Sisdiknas versi Agustus. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut membahas mengenai tunjangan, nominal tunjangan untuk guru yang ada di Indonesia ini, sebelumnya kita lihat dulu, ini ada pasal 109. Ini merupakan salah satu pasal yang menjadi polemik, yang menjadi pembicaraan. Nah, bunyinya kita lihat di ayat 1 Bapak Ibu. Setiap orang yang akan menjadi guru
wajib lulus dari pendidikan profesi guru atau PPG. Nah, ini cukup dipermasalahkan kemarin Bapak Ibu, termasuk poin atau ayat yang menjadi polemik, karena ini terkesan seperti memberatkan untuk guru-guru yang fresh graduate atau guru-guru yang masih segar, yang baru tamat kuliah, akan sulit untuk menjadi seorang guru, kecuali guru tersebut harus terlebih dahulu mengikuti program pendidikan profesi guru. Kemudian Bapak Ibu, untuk melihat beberapa pasal yang memang menjadi polemik, nah, Bapak Ibu bisa lihat di video kami sebelumnya, nah, itu mengenai RUU Sisdiknas diberlakukan, siapa yang diuntungkan. Silakan di scroll di laman YouTube kita. Baik Bapak Ibu, sekarang kita masuk pada pokok pembahasan kita pada hari ini, ya, ini mengenai tunjangan, yang memang merupakan salah satu pasal yang menjadi polemik, yakni pasal 145 Bapak Ibu. Di ayat 1 itu disebutkan Bapak Ibu, setiap guru dan dosen yang telah menerima tunjangan profesi, artinya guru sertifikasi, atau yang menerima tunjangan khusus, guru-guru yang ditempatkan atau ditugaskan di daerah 3T, dan atau tunjangan kehormatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen sebelum undang-undang ini diundangkan, tetap menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya poinnya di sini Bapak Ibu sebenarnya sudah jelas bahwa guru-guru sertifikasi yang sudah lulus PPG kemudian mendapatkan tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi, atau mungkin juga guru-guru yang mendapatkan tunjangan khusus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 sebelum Undang-Undang Sisdiknas ini diundangkan, tetap akan menerima tunjangan tersebut sepanjang masih memenuhi persyaratan. Nah, ketika guru bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, tentunya mungkin secara otomatis tunjangan sertifikasi itu atau tunjangan profesi, tunjangan khusus akan hilang dengan sendirinya. Kemudian pada poin 2 ayat 2 Bapak Ibu, setiap guru dan dosen selain guru dan dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, maksudnya di sini guru dan dosen yang belum tersertifikasi, guru dan dosen yang tidak ditugaskan pada tugas khusus, atau guru dan dosen yang memang tidak mendapatkan tunjangan kehormatan, menerima, ini Bapak Ibu poinnya, menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit. Nah, kita lingkari ini Bapak Ibu, paling sedikit sama dengan penghasilan pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan, sepanjang masih memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi jelas Bapak Ibu di ayat 2 ini bahwasanya guru-guru non sertifikasi, guru-guru yang tidak ditugaskan di tempat khusus, guru-guru yang tidak mendapatkan tunjangan kehormatan, itu akan menerima besaran penghasilan atau pengupahan paling sedikit sama dengan penghasilan pengupahan yang diterima saat undang-undang ini diundangkan. Artinya, guru-guru yang non sertifikasi tadi akan mendapatkan tambahan penghasilan paling sedikit atau seminim-minimnya sama dengan upah atau penghasilan yang didapat pada saat undang-undang ini diundangkan. Misalnya seperti ini contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang memiliki golongan 3A dengan gaji pokok 2.500.000 sekian. Kita bulatkan 2.500.000 Bapak Ibu. Nah, pada saat nanti ketika undang-undang Sisdiknas ini diberlakukan, maka secara otomatis Bapak Ibu yang non sertifikasi dengan golongan 3A tadi dengan gaji pokok Rp2.500.000 akan mendapatkan tambahan 1 kali gaji. Artinya dalam 1 bulan pengabdian Bapak Ibu akan menerima penghasilan lebih kurang Rp5 juta. Nah, ini perlu diingat Bapak Ibu, ini paling sedikit 1 kali, paling sedikit sama dengan penghasilan atau pengupahan saat ini. Jadi bisa jadi lebih. Nah, itu tergantung mekanisme lagi yang akan mengaturnya. Nah, oke Bapak Ibu, mengenai gaji ini sekedar informasi tambahan
Bapak Ibu bisa mendownload PP atau peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2015. Itu tentang perubahan ke-18 atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 mengenai atau tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil. Ingat Bapak Ibu ya, ini pegawai negeri sipil. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di lampirannya. Seperti ini lampirannya Bapak Ibu. Nah, di sini kan bisa dilihat Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat kami berikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan bagi Bapak Ibu semua umumnya dan khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.